Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Purnomo Putra Perdana. Saya dari Ilmu Komputer 2017. Di sini saya akan mempresentasikan game yang telah saya kembangkan yang bernama 24 The Game. Nah, 24 The Game ini adalah sebuah game yang berbasis kartu dan board, di mana game ini diimplementasikan berbasis web. Jadi bisa diakses dari browser di komputer ataupun dari HP ataupun tablet, di mana yang bisa mengakses internet. Nah, langsung saja, ini adalah tampilan dari 24 The Game ini. Ini adalah tampilan awal ketika kita mengakses pertama kali. Di sini ada dua section, yang pertama main langsung dan masuk akun. Jadi untuk main di sini ada beberapa cara, di mana salah satunya adalah kita tidak perlu membuat akun, tapi kita bisa langsung main. Nah, ini adalah di main langsung. Lalu yang kedua adalah di masuk akun. Masuk akun ini kita bisa masuk akun, kita bisa buat akun untuk masuk ke sini. Jadi nanti pas ke sini lagi nggak usah perlu nulis lagi atau apa lagi, tapi bisa langsung bermain. Nah, di sini ada 3 pilihan, ada Google, Facebook, Twitter. Untuk cara masuk akun itu sama pada umumnya ya, bisa menggunakan akun Google, akun Facebook, dan Twitter. Lalu yang selanjutnya ada di main langsung ini ada 2 pilihan, yaitu ada ruangan dan main acak. Perbedaannya adalah untuk main acak, dia ketika ini setelah nulis nama akun, dia akan langsung memasuki ruangan permainan gitu. Nah, sebelum menjelaskan, ini kembali lagi. Nah, di sini sedangkan kita ke ruangan, akan ada 2 pilihan. Kita bisa memasukkan kode ruangan dari teman yang lainnya, ataupun membuat ruangan. Nah, ruangan ini ruangan apa? Ruangan permainan. Ruangan permainan di sini kita bisa mengundang teman atau mengundang siapapun gitu ya untuk bermain bersama di sini. Nah, jika kita sudah mempunyai atau teman kita sudah mempunyai kode ruangan, kita bisa tulis di sini, lalu nanti gabung. Nanti setelah diproses, kita akan masuk ke dalam sini. Nah, lalu ada juga ini untuk buat baru. Misalnya kita ingin buat baru untuk dengan teman-teman, kita bisa klik buat baru di sini. Buat baru nanti akan diproses. Setelah diproses, dia akan masuk ke dalam ruangan juga sama. Nah, ini adalah ruangan dari game ini, di mana dia akan memunculkan kode masuk. Nah, kode masuk ini bisa digunakan untuk yang lain di game manapun. Ketika misalnya random, misalnya tadi yang kita pilihannya random, itu kita juga bisa meminvite teman kita. Jadi kita bisa menginvite, orang lain juga bisa menginvite teman mereka. Ruangan ini akan terus seperti ini sampai semua terisi atau waktu telah habis. Nanti dia akan seperti ini, di mana apabila waktu telah habis, di timer selama 1 menit maksimal untuk meminimalisir apakah terjadinya servernya meminimalisir apakah pengguna memang sedang tidak banyak. Nah, setelah 1 menit maka berapa orang pun yang ada di situ akan bermain. Nah, untuk bermain ini bisa dari 2 sampai 8 orang maksimal. Setelah itu, nah inilah tampilannya dari aplikasi ini, dari game ini. Sedikit membagi beberapa section di sini. Ada pertama section kartu, di mana kartu ini diambil dari masing-masing kartu di masing-masing pemain. Jadi awalnya pemain dibagi 7 kartu, di mana ya kita tidak bisa melihat kartunya apa aja, tapi hanya tertulis di sistem bahwa kita memiliki 7 kartu. Goal dari game ini adalah kita di tiap rondenya kita harus mengurutkan 8 kartu ini, atau sesuai pemain misalnya 7 kartu, 6 kartu, untuk dihitung menggunakan pola aljabar, pola perhitungan matematika, di mana akhirnya harus mendapatkan 24. Nah, mungkin belum terlalu dimengerti, tapi setelah kita coba bermain kita akan lebih jelas lagi. Nah, di sini adalah pemain-pemain yang ikut dalam permainan ini. Di sini ada sisa waktu di mana di tiap ronde akan dibatasi. Jadi contohnya
kita memiliki ada kartu 3, 9, 3, 9, 1, 6, 8, 10. Kartu-kartu ini kita harus gimana caranya? Kita dikali, ditambah, dibagi, dikurang, harus menghasilkan 24 pada akhirnya. Nah, di sini misalnya untuk memindahkan kartu ini ke sini cukup diklik saja. Nah, lalu misalnya mau dibalikin lagi, tinggal diklik lagi aja. 10 misalnya kita. Kartu apapun yang diklik di sini, dia akan langsung masuk ke dari ujung kiri. Jadi kita nggak bisa ngasal tiba-tiba mencolok di sini. Nah, selanjutnya untuk bisa memasukkan kartu lagi, kita harus memilih dulu mau tambah, dikurang, dibagi, atau dikali. Misalnya kita pilih tambah. Setelah tambah kita bisa memilih kartu sini gitu ya. Kita pilih 9. Nah, kita perhatikan di sini. Kita kembalikan lagi. Di sini 10, tapi ketika kita klik 9, dia akan bertambah 19. Jadi 10 tambah 9, 19. Bukan 24, jadi belum selesai. Nah, selanjutnya bisa kita pilih lagi kartu, misalnya plus lagi. Lalu kita pilih misalnya angka 8. Nah, ini kenapa bisa seperti ini? Karena 10 tambah 9, yaitu tadi hasilnya 19. 19 ini karena tambah, tapi tiga-tiganya bisa ditambahin. Tapi kalau seandainya misalnya kali, jadi di sini itu tidak berlaku kali bagi tambah kurang, aturan Kabataku di sini. Tapi di sini hanya berurutan. Jadi yang dihitung adalah 10 tambah 9 hasilnya di sini. Lalu hasil yang tadi ditambah angka dari kartu yang baru. Jadi misalnya pilih 8, maka 19 tambah 8 ya 27. Nah, ini berlaku untuk selanjutnya. Nah, misalnya di sini saya mau pilih kurang. Kurang dikurangi 3. Nah, udah 24 nih, tapi belum beres. Kenapa belum beres? Karena masih ada kartu di deck di sini. Kita harus masukin ini ke 4 sisanya. Nah, 24 ini walaupun kita udah sampai 24, kalau misalnya belum semua, nggak akan beres. Nah, di sini inti game-nya gitu. Kita mencari 24 cepat-cepat gitu ya. Kenapa? Karena di sini bisa kita lihat ada checklist. Itu tuh mengartikan kalau dia sudah mendapatkan 24 gitu dari perhitungan ini. Nah, misalnya coba kita lanjut dulu, yaitu misalnya setelah minus 3 kita tambah 6. Tambah 6, 30. Lalu setelah 30 misalnya kurang 9. Lalu setelah itu ditambah 3, sudah 24, tinggal dikali 1 misalnya. Kali 1, 24. Nah, di sini kalau kita perhatikan, ini saya back ya. Nah, ini kita adalah Frank Vogel. Ketika beres, dia akan ada checklist, artinya kita sudah berhasil mendapatkan 24. Jadi dari sisa waktu ini dilihat nanti siapa yang tidak mendapatkan 24 ini. Misalnya ini sampai akhir sisa waktu ada 5 orang. Nah, 5 orang ini dia akan mendapatkan kartu-kartu ini gitu ya. Jadi misalnya ada 8. Nah, karena 8 dibagi 5 itu angkanya ganjil, jadi diambil yang paling besar, yaitu bagiannya 2. Jadi masing-masing ini mendapatkan tambahan 2 kartu. Kita bisa lihat di sini ada 16, artinya dia semakin banyak kartu yang dimilikinya. Dengan semakin banyak, artinya dia akan lama selesai. Jadi untuk memenangkan permainan ini adalah dengan memiliki kartu tersedikit gitu ya. Jadi tadi dari beberapa ronde, tapi seandainya nanti setelah beberapa ronde tidak ada yang menang, maka saya berpikiran untuk tetap berlanjut saja sampai akhirnya ada yang menang. Misalnya ini 1, terus setelah beres dia 0, nah dia udah ada yang menang artinya. Jadi permainan ini adalah mencari siapa yang menang terlebih dahulu. Game ini bisa mengasah kemampuan membuat seseorang khususnya dalam akademis ya, karena dalam bidang matematika ini perhitungan, dimana mengasah otak juga. Nah,
Dari review yang saya jalankan mengenai game ini gitu ya, ada beberapa gitu ya, yang menjadi catatan dalam dalam game ini. Yang pertama yaitu, ada yang mengira bahwa perhitungan di sini tuh berlaku kabataku. Jadi mungkin itu ada sedikit kesalahan saya di menyampaikan informasi itu. Mungkin seharusnya saya menampilkan di awal ada tampilan informasi, ini tidak berlaku kabataku. Lalu selanjutnya yaitu ada pertanyaan juga, gimana seandainya game ini nggak ada polanya gitu. Misalnya dari kartu-kartu yang udah didapetin tadi, itu ternyata nggak ada pola yang bisa menghasilkan 24. Berarti kan nggak ada yang bakal nemu. Nah itu eh, nanti rencananya saya akan tambahkan tombol di sini, misalnya atau di mana gitu ya, di mana itu tuh artinya itu untuk ngevote semuanya, ngevote untuk skip gitu, skip untuk kartu itu. Kenapa? Karena yang nggak ada gitu 24. Nah di situ serunya kenapa saya jadi memang secara komputasi bisa aja ya kita tentuin bahwa semuanya yang muncul di sini pasti akan ada angkanya, tapi akan lebih seru ketika kedua kemungkinan itu terjadi gitu, jadi akan lebih baik lagi misalnya, jadi akan lebih seru. Nah permainan ini nantinya akan bisa menggunakan audio conference. Jadi ada grup call gitu di sini. Dia akan ditambahkan untuk pengembangan lebih lanjut, di mana ya bisa bisa ber bisa berkomunikasi gitu ya antara pemain, dan dimana akan menambah keseruan dari permainan ini. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan mengenai game ini. Mohon maaf karena saya masih banyak kekurangan dalam proses implementasi ini, apalagi beberapa beberapa part masih belum terlalu baik gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.